Perkenalkan, nama saya Misye Maria Maradesa dengan NIM 2014201132. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 Keperawatan semester 3, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan masalah umum yang sering terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi dan lansia. Komunikasi merupakan suatu hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah, hubungan, atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat, serta dapat diartikan hubungan kontak antara manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain. Komunikasi yang biasa dilakukan pada lansia bukan hanya sebatas tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman, dan hubungan intim yang terapeutik. Lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia kemunduran, yaitu ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Kelompok lanjut usia atau lansia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena itu di dalam tubuh akan menumpuk makin banyak distorsi, metabolik dan struktural disebut penyakit degeneratif yang menyebabkan lansia akan mengakhiri hidup dengan episode terminal. Penggolongan lansia menurut Tetkes dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama kelompok lansia dini 55-60 tahun, merupakan kelompok yang baru memasuki lansia. Yang kedua kelompok lansia 65 tahun ke atas. Yang ketiga kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. Pertama, gangguan neurologi sering menyebabkan gangguan bicara dan berkomunikasi, dapat juga karena pengobatan medis, mulut yang kering, dan lain-lain. Yang kedua, penurunan daya pikir sering menyebabkan gangguan dalam mendengarkan, mengingatkan, dan respon pada pertanyaan seseorang. Yang ketiga, perawat sering memanggil dengan nenek, dan lain-lain. Hal tersebut membuat tersinggung harga dirinya, dianjurkan memanggil nama panggilannya. Yang keempat, dianjurkan menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, perbedaan budaya, hambatan komunikasi, dan sulit menjalin hubungan saling percaya. Yang keenam, gangguan saraf dalam pendengaran. Yang ketujuh, gangguan penglihatan sehingga sulit menginterpretasikan pesan-pesan nonverbal. Yang kedelapan, overload dari sensoris, terlalu banyak informasi dalam satu waktu atau banyak orang berkomunikasi dalam yang sama sehingga kognitif berkurang. 9, gangguan fisik yang menyebabkan sulit berfokus dalam pembicaraan. Ke-10, hambatan pada pribadi, penurunan sensoris, ketidaknyamanan fisik, efek pengobatan dan kondisi patologi, gangguan fungsi psikologis karena depresi atau demensia, gangguan kontak realita. Yang ke-11, hambatan dalam suasana atau lingkungan tempat wawancara, ribut atau berisik, bicara, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, prejudis, dan stereotipes. Halo para generasi bangsa, Anda masih bingung mencari tempat kuliah? Mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai dengan tenaga pendidik yang profesional? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau disingkat dengan UNPI
adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Program studi lainnya ialah Profesi Nurse, S1 Agrobisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B, jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI hebat!